Kembali kita akan meneruskan pelajaran 1 Yohanes pasal 2. Apa 2 Yohanes? 1 Yohanes pasal 2. Kita sampai kepada ayat ke-7. Dan kita akan membacanya. Saudara-saudara yang kekasih, saya bukanlah perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi tidak salah kalau saya berkata, walaupun belum diikuti sepenuhnya, mulailah bersaksi, memimpin pujian, berdoa dengan kata saudara-saudara yang kekasih. Jangan marilah, jangan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, sore ini saya mau bersaksi. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita menyanyi satu lagu dan seterusnya. Dari doa pembukaan sampai doa berkat diawali dengan kata saudara-saudara yang kekasih. Karena ini adalah Alkitabiah. Alkitabiah artinya sesuai dengan Alkitab. Nah, ini agak aneh juga sebab disebut saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan brethren. Brethren itu saudara-saudara. Hanya di dalam bahasa Indonesia lebih mesra lagi, lebih bagus lagi. Saudara-saudara yang kekasih. Ada yang suka bilang saudara-saudara yang terkasih. Ya, kalau di Jakarta ada yang suka ngomong saudara kasih, ya. Saudara kasih dicepatkan. Ya. Atau saudara-saudaraku, itu seperti saudara mengakui orang lain itu saudara kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan brethren. Ya. Jadi di dalam zaman gereja mula-mula, jemaat mula-mula, itu persaudaraan itu kuat sekali. Karena dari ngomong aja udah ngomong saudara. Nah, di zaman Belanda mereka memanggil broer dan sus. Itu juga dari saudara. Dari brother dan sister. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bahasa Inggris brothers and sisters. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Bahasa Indonesia lebih umum. Saudara yang kekasih. Di dalam bahasa Inggris, brethren. Saudara-saudara. Masih dalam bahasa Inggris, saya tulis. I write no new commandment. Saya menulis sekarang ini bukan perintah baru. Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama. Nah, kata perintah lama ini agak bisa salah paham kita membaca. Ya. Maksudnya di dalam bahasa Inggris, I write no new commandment unto you, but an old commandment which you have had from the beginning. Artinya begini. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Itu tidak ada yang sudah pernah ada
kepadamu dari mulanya. Kata mulanya itu sebetulnya dari awal. Nah, baru hari ini saya punya mic ini kedengarannya enak. Asal nggak banyak tangan aja, enak suaranya. Kedengaran di kuping saudara, enak juga kan? Enak nggak? Berani ngomong nggak enak? Enak, karena yang ngaturnya udah mengerti, soundman-nya. Nah, apa yang dari awal itu apa? Perintah lama itu apa? Ditulis di sana, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Jadi dari satu ayat ini ada dua kata dari awal. Dari awal. Dari awal. Kita cepat saja ya, saudara tidak usah buka Alkitab, kita lihat saja di layar. Kejadian 1 ayat 1. Yang cepat. Ada nggak? Ditulis nggak tadi di layar? Nah, ini. Pada mulanya. Ini dipakai kata in the beginning. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Yohanes 1 ayat 1. In the beginning. Jadi pada awalnya. Sekarang 1 Yohanes 2 ayat 7. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 bahasa Inggrisnya. 1 Yohanes 2 ayat 7 bahasa Inggrisnya. Brethren, saudara-saudara, I write, saya tulis, no new commandment, bukan perintah baru unto you, but an old, tetapi perintah yang lama, old commandment, which ye had from the beginning. Awal. The old commandment is the word, adalah firman, which ye have, yang engkau sudah dengar from the beginning. Jadi Yohanes membawa kita, ayo lihat tuh, segala sesuatu tuh awalnya tuh siapa? Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, pada in the beginning God, pada awal mulanya Allah. Yohanes 1 ayat 1, in the beginning word, pada mulanya firman. Kalau saudara menaruh firman ke nomor 1 dan Tuhan nomor 1, ya, maka kasih itu saudara akan taruh sebagai yang nomor 1. In the beginning. Jadi yang old commandment dianggapnya ini pelajaran lama. No. Wah, ini khotbah baru. Bukan. Sama ini. Allah itu kasih. Coba 1 Yohanes 4 dulu. 1 Yohanes 4 kita buka dalam Alkitab ayatnya yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sama-sama, sebab Allah adalah kasih. Jadi memang dari awalnya itu Allah, in the beginning God. Pada awalnya itu Tuhan, in the beginning God. Ya, jadi karena Allah itu kasih, pada awalnya itu kasih. Saya hanya bergantung sama Roh Kudus, kiranya Roh Kudus mengartikan kepada saudara. Sebab hanya Dia yang bisa ngertiin sama kita. Ya. Nggak ada manusia yang bisa mengartikan kepada kita. Disambung dengan ayat ke-8 dari 1 Yohanes 2 tadi. Namun, perintah baru juga
yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Mari kita belajar sore ini mengenai proses. Tidak ada orang Kristen yang bisa jadi sempurna dalam 1 tahun. Tuhan memakai waktu yang lama untuk memproses kita menjadi pengikut Dia yang sejati. Itu bukan proses kita, bukan proses alam, tapi proses dari Tuhan. Tidak ada yang saudara bisa mengerti firman Tuhan hanya 1 kali dengar firman. Nggak bisa. Orang yang sudah tahunan dengar firman Allah masih bisa salah mengerti. Ya. Kami satu angkatan dengan 1 pendeta. Pendeta ini sampai ditangkap polisi di daerah Bandung. Dipenjarakan, lepas, kasih pelajaran sesat lagi. Sekolahnya sama. Gurunya sama di Beji. Tapi kenapa begitu di ladang Tuhan dia ngajar pelajaran sesat? Karena dia tidak mau ikut prosesnya Tuhan. Dia tidak rela. Dia maunya bawa harap sendiri. Maunya jalan sendiri. Sampai akhirnya pendeta ini punya istri 2. Ya. Karena tidak mau dengan proses dari Tuhan. Nah, kembali juga dengan Yudas. Coba, Yudas itu salah satu dari 12 murid Yesus. Gurunya sama, dia dengar Yesus yang sama yang lain. Dia lihat mujizat yang sama. Mata Yudas lihat Yesus jalan di atas air. Tapi kenapa dia matinya gantung diri? Ususnya terburai. Dia jual Yesus, kenapa? Karena dia tidak mau ikut proses. Dia mau ambil jalan pintas, mau senang, mau dapat duit cepat. Nah, proses di sini, di dalam ayat ke-8, dia mulai dengan istilah yang menarik. Namun, perintah baru juga yang kutulisin kepada kamu. Ayat ke-7 bilang, ini perintah yang lama, yang dulu kamu pernah dengar. Tapi sekarang dia jadi baru, karena sudah terbukti. Di dalam ayat ke-8. Yang kutulis, telah ternyata benar, terbukti benar. Telah ternyata benar, di dalam Dia, di dalam Yesus, dan di dalam kamu, di dalam kita. Yohanes menulis ini setelah Yesus mati dan bangkit. Waktu dia belajar Yesus dulu, Yesus belum mati di salib, belum bangkit. Dia sudah dengar kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, coba kita cepat aja ya, coba kita bisa pakai ini dulu, pakai ayat yang di komputer. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya sama-sama, akulah benaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Yohanes 14 ayat
26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 15 ayat 26. 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Ini Yesus belum mati. Yohanes sudah dengar. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang